Selamat malam bagi kita sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai penghantar bagi kita sebelum beristirahat malam. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika sepanjang hari ini Engkau telah menyertai kami dalam segala kegiatan kami. Dan tidak lama lagi kami akan beristirahat malam, namun kami rindu untuk kebenaran firman-Mu yang akan menghantar istirahat kami. Sehingga kami boleh dikuatkan dan kami boleh dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, sertai kami senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang kedua, mulai dari ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan saya baca di dalam Alkitab terjemahan baru 2. Di atas judul tetaplah kerjakan keselamatanmu. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun tema yang saya ambil buat kita adalah keselamatan adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Soteriologi atau ajaran tentang keselamatan adalah merupakan pengajaran yang sangat penting, bahkan yang sangat pokok dalam kehidupan agama Kristen. Keselamatan itu bukanlah sekedar dibebaskan atau pembebasan dari mara bahaya atau hukuman penjara, melainkan pembebasan dari sesuatu hal yang sangat mengerikan, yaitu dosa yang mengakibatkan kematian yang kekal. Keselamatan dari dosa itu tidak dapat dikerjakan oleh manusia dengan cara apapun. Melalui perbuatan baik, tidak. Melalui korban persembahan juga, tidak. Melalui pengetahuan juga, tidak. Hanya oleh darah korban, melalui anak domba Allah, yaitu kematian Tuhan Yesus. Jadi keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma karena memang manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi keselamatan itu mahal. Sebagaimana barang yang mahal itu harus disimpan dengan baik, dijaga juga supaya jangan hilang atau rusak, supaya jangan dicuri orang, demikianlah keselamatan itu harus dipertahankan supaya tidak seorang pun mengambil dari diri kita. Dalam khotbah kita saat ini, Rasul Paulus memberi peringatan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Lah, bukankah keselamatan itu adalah pemberian Allah? Mengapa Paulus berkata kerjakanlah keselamatanmu?
Adapun yang Paulus maksudkan di sini ialah janganlah kita berpaling dari kehendak Allah, jangan berpaling dari peringatan-peringatan Allah, tetaplah lakukan semua yang disampaikan dalam Alkitab, karena hal itulah yang membuat kita tidak kehilangan akan keselamatan kita. Kita harus sadar bahwa berpaling dari kebenaran firman Tuhan akan kehilangan berkat yang luar biasa, yaitu keselamatan. Jadi biarpun keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma, namun agar hal itu tetap menjadi milik kita, maka kita harus tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di saat kita berusaha agar keselamatan itu tidak hilang atau diambil yang lain, Paulus juga memberi kita nasihat. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Tahukah kita bahwa akibat dari sungut-sungut akan menimbulkan beberapa cara berpikir yang melemahkan, termasuk dalam pemecah belah. Sungut-sungut juga akan menimbulkan rasa ketidakpuasan, termasuk juga dalam hal penolakan terhadap situasi dan kondisi tertentu. Jadi Paulus menghendaki agar kita menghindari rasa ketidakpuasan akan perbuatan Allah yang bisa mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap Tuhan sendiri. Kita ingat bagaimana bangsa Israel dalam perjalanan ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka sering bersungut-sungut hanya oleh karena hal-hal yang kecil seperti terlambat beroleh makanan maupun minuman. Padahal mereka sendiri sudah menyaksikan perbuatan besar Allah ketika mereka menyeberangi Laut Teberau di atas tanah yang kering. Dan bagaimana bangsa Mesir yang kuat itu hilang ditelan lautan. Allah ingin agar kita hidup dengan damai dan tenang, serta menikmati berkat-Nya yang tidak terhingga itu. Allah juga ingin agar di mana kita berada tetap menyuarakan kebenaran serta menjadi saksi-saksinya agar semakin banyak orang yang percaya terhadap Allah. Semakin tersebar nama dan kuasa Allah kita, maka yang pasti kemuliaan Allah akan semakin meluas di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, pertahankanlah keselamatan dengan cara hidup senantiasa bersama dengan Allah dan hindari persoalan-persoalan yang tidak membangun persekutuan dengan sesama dan juga dengan Allah. Agar apa? Agar kita menjadi anak-anak terang Allah. Jadilah pelaku-pelaku firman sebagaimana Allah menginginkan, bukan hanya pendengar saja. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami senantiasa menjaga keselamatan kami dengan cara melakukan kebenaran firman-Mu, menjaga perintah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga tidak seorang pun yang dapat mengambil keselamatan itu dari kami. Sungguh betapa besarnya keajaiban yang Tuhan lakukan bagi kami. Di saat kami sudah tidak mampu untuk memperolehnya, Tuhan berikan kami secara cuma-cuma. Terima kasih untuk setiap berkat dan kemurahan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan beristirahat malam, Tuhan yang menjaga kami, sehingga kami besok boleh bangun dengan penuh kekuatan yang baru untuk melakukan segala aktivitas kami, terlebih untuk memuliakan nama-Mu. Terpuji nama Bapa kekal selamanya. Inilah doa kami. Ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Horas, selamat malam.